Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkaitan dengan masalah takfir muayyan, ini kan sudah ma'ruf itu kan, bila ada asbabnya. Karena takfir itu asbabnya adalah al-qaul al-mukaffir dan fi'lun mukaffir. Jadi ada kekafiran, ada pengkafiran. Kalau kekafiran adalah kaitan dengan keyakinan, ucapan atau perbuatan. Sedangkan pengkafiran itu hanya terbatas kepada dua sebab. Itu apa? Sebab takfir adalah qaulun mukaffir, kemudian fi'lun mukaffir, perbuatan atau ucapan yang mengkafirkan. Itu sebabnya itu. Adapun kan ada syurut, ada mawani gitu kan. Akan tapi syurut dan mawani ini tergantung macam daripada kekafiran. Dan yang kita bahas lalu itu kan dalam setiap permasalahan, setiap kajian, kita hanya mengkhususkan pengkafiran yang berkaitan dengan pelaku syirik akbar atau kekafiran yang sharih, yang nyata, yang langsung menolak syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para ulama berdasarkan nusus-nusus syar'iyah, mereka menetapkan bahwa mawani takfir di dalam takfir muayyan pelaku syirik akbar atau hal-hal yang langsung menohok syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya dua. Yang pertama adalah ikrah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106, "Wa kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman." Jadi, sorry, ayat mengecualikan kafirnya orang yang melakukan atau mengucapkan kekafiran yang sorry bila dia dalam keadaan mukrah, dipaksa dengan syarat teguh dengan keimanan. Ini adalah uzur yang ma'ruf, yang dikenal dan disepakati. Terus yang kedua, mawani kedua adalah intifa'ul qasdi. Intifa' qasdil fi'lil mukaffir atau intifa' qasdil fi'lil qaulil mukaffir. Tidak ada maksud melakukan perbuatan mukaffir atau tidak ada maksud mengucapkan ucapan yang mukaffir. Masuk di dalam mawani ini orang yang mengucapkan kekafiran yang sorry, akan tapi dia tidak sengaja mengucapkannya karena salah lidah gitu. Salah lidah, seperti dalam hadis sahih tentang kisah orang yang saking bahagianya mendapatkan unta tunggangannya, yang di atas unta tersebut ada perbekalan dan barang-barangnya. Saking bahagianya dia ingin mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduka, ya Allah adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi dia salah lidah, ya, salah lidah, dia malah mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini sebagaimana kata Rasulullah SAW, orang ini apa? Akhta'a min syiddatil farah, salah ucap karena saking bahagianya. Dan ini bisa dilihat dalam ucapan-ucapan manusia, siapa saja kadang muncul ketidaksengajaan mengucapkan karena sabukul lisan. Ini korinah keadaan bisa menunjukkan itu kan korinahnya. Kita sendiri bisa mengetahui orang ini sengaja mengucapkan atau salah lidah. Terus juga masuk dalam intifa' qasdil fi'lil mukaffir atau intifa' qasdil qaulil mukaffir. Tidak ada maksud melakukan perbuatan yang mengkafirkan, atau tidak ada maksud mengucapkan ucapan yang mengkafirkan. Maksudnya contohnya orang mengucapkan ke suatu ungkapan yang mana
isinya adalah kekafiran, akan tapi orang tersebut tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui makna hakikat apa yang dia ucapkan itu maknanya apa. Seperti orang mengucapkan kalimat dengan bahasa asing, dia tidak tahu makna kalimat ini karena bahasa asing bagi dia, tapi dia menduga kalimat ini isinya baik gitu kan. Seperti banyak masyarakat yang tidak paham bahasa Arab, mereka membaca apa yang sering mereka sebut dengan salawat munfarijah atau salawat nariyah. Mereka tidak tahu bahwa isi di dalam apa yang mereka katakan itu adalah ada pernyataan bahwa Rasulullah yang menunaikan hajat, Rasulullah yang menyelamatkan dari segala bencana, Rasulullah yang menyampaikan kepada tujuan. Padahal semua itu adalah kemusyrikan. Karena yang menyelamatkan dari bencana, yang menunaikan segala hajat, yang menyampaikan kepada tujuan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi masyarakat yang tidak paham bahasa Arab, mereka tahunya ini adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak tahu bahwa di dalamnya ada tadi makna-makna tadi. Dan ketika mengucapkan apa yang mereka sebut dengan salawat nariyah itu, walaupun mereka jatuh dalam bid'ah, tapi mereka tidak bisa dikafirkan karena mereka tidak memaksudkan kepada pernyataan bahwa Rasulullah yang menunaikan hajat, Rasulullah yang menyelamatkan dari bencana, Rasulullah yang menyampaikan mereka kepada tujuan, karena masyarakat tersebut tidak tahu maknanya. Begitu juga kaitan dengan hal yang tidak diketahui maknanya, apa hakikatnya berkaitan dengan perbuatan. Orang memberikan suara atau menconteng atau mencoblos dalam pemilu demokrasi. Dia tidak mengetahui hakikat demokrasi, tidak mengetahui hakikat nyonteng ini. Yang dia ketahui, maksud tujuan daripada nyonteng ini, maknanya adalah mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya. Sama sekali tidak ada terbesit dalam benak dia bahwa ini dalam rangka mengangkat pembuat hukum. Dan ketika orang nyonteng atau memberikan suara dalam pemilu ini, dia bermaksud apa? Karena dia tahunya adalah mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya, dia menyonteng dalam rangka maksud ke sana. Tidak terbesit dalam dirinya bahwa dia itu dalam rangka mengangkat pembuat hukum. Nah ini dia tidak ada maksud kepada perbuatan yang mukafir. Ini biasanya kaitan dengan hal-hal yang muhtamal, yang memiliki banyak kemungkinan. Nah, di dalam kemusyrikan atau kekafiran yang nyata, hanya dua ini mawani yang dianggap gitu kan. Oleh sebab itu orang yang melakukan kemusyrikan yang nyata setelah turunnya Al-Quran, setelah diutusnya Rasulullah SAW tanpa dipaksa dan sengaja melakukannya, dalam arti dia tahu apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Seperti orang meminta-minta ke kuburan yang dikeramatkan, atau membuat tumbal, atau membuat sesajian, atau memvonis berdasarkan hukum buatan, atau membela hukum buatan, atau membuat undang-undang buatan. Nah, orang semacam ini kan dia tidak dipaksa, dia sengaja melakukannya dan dia tahu hakikat apa yang dia lakukan, maka orang semacam ini langsung jatuh dalam kekafiran. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya kisah Ashabul Kahfi, orang yang dalam surat Al-Kahfi, dua orang yang punya lahan, punya kebun, yang mana salah satunya mengatakan bahwa saya tidak akan seandainya, dia mengingkari hari kiamat kan. Dia mengatakan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, saya mengira hari kiamat itu tidak akan terjadi. Ini petani itu kan, dua petani memiliki kebun ya. Yang satu kebunnya banyak dan hasilnya banyak. Dia mengatakan wa ma azunnu sa'ata qa'imatan, saya tidak mengira hari kiamat akan terjadi. Maksudnya dia meragukan akan terjadinya hari kiamat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 36. Kemudian si laki-laki sama petani juga
mengatakan kepada teman yang mengucapkan kalimat tersebut apa? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kafir, telah kafir kepada zat yang telah menciptakan kamu dari tanah? Kawan nanti mati baterainya diganti dulu. Jadi di sini contoh dalam Al-Quran, orang biasa mengkafirkan temannya karena apa? Melakukan kekafiran yang nyata. Kalau di dalam asar, dalam hadis banyak sekali itu kan kisah, contohnya kisah Abdullah ibnu Abi As-Saras, yang mana dia adalah penulis wahyu Rasulullah SAW, kemudian dia murtad dari Islam, kemudian bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy, dikafirkan. Kemudian kisah orang yang menikahi ibu tirinya, karena berzina dengan ibu tiri adalah dosa besar, sedangkan menikahi ibu tiri itu adalah kekafiran karena bentuk apa? Penghalalan dengan perbuatan. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk mendatangi seorang pria yang menikahi ibu tirinya. Rasul memerintahkan apa? Untuk mengambil hartanya dan membunuh orangnya. Ini adalah pengkafiran orang muayyan juga. Kemudian juga kisah orang-orang Uraniyin itu kan, Uraniyin dalam Sahih Bukhari, yang mana mereka datang ke kota Madinah, masuk Islam, terus tidak cocok dengan udara Madinah, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendatangi unta-unta sedekah, kemudian diperintahkan untuk meminum air susu dan air kencingnya. Kemudian setelah mereka minum air susu dan kencing unta, mereka sembuh. Kemudian mereka malah membunuh penggembala Rasulullah dan menggiring unta-untanya, dan mereka murtad dari Islam. Maka Rasulullah SAW mengirim sepasukan sahabat untuk mengejar mereka. Kemudian mereka dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka dipotong tangan, kaki, matanya dicongkel. Kemudian mereka dibiarkan mati dalam di padang pasir yang panas di kota Harrah. Mereka murtad dari Islam. Bahkan dulu dengan cara pembunuhan yang mengerikan, congkel matanya dengan paku panas, tangan kakinya dipotong juga, karena mereka memperlakukan penggembala Rasulullah seperti itu. Kemudian juga kisah pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang kisah yang masyhur itu kan, dengan murtadnya Musailamah dan kaumnya yang berjumlah 100.000 orang. 100.000 orang diponis murtad. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan dalam Syarah Sitati Mawadhi' min As-Sirah, kata beliau, wa minhum man sabata 'ala syahadataini walakinahu aqarra bi nubuwwati Musailamah dhannan minhu annahu asyrakahu bin nubuwwah li'annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika fasaddaqahu katsirun minan nas wa ma'a dzalika ajma'al ulama 'ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika. Di antara orang-orang murtad pada zaman Abu Bakar itu ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat, akan tapi mengakui kenabian Musailamah dengan dugaan bahwa Rasulullah SAW menyatakan dalam kenabian, karena Musailamah mengangkat saksi palsu yang bersaksi di hadapan masyarakat tentang kenabiannya, bahwa Rasulullah menyatakan Musailamah dalam kenabian. Saksi palsunya adalah Rajal itu Unfuah, dai yang dikirim Rasulullah kepada Banu Hanifah. Terus orang-orang membenarkan kenabian Musailamah karena tertipu dengan dai tersebut. Namun demikian para ulama sahabat maksudnya mereka ijma sepakat bahwa mereka itu murtad walaupun jahil terhadap hal itu. Kemudian juga pada zaman Utsman bin Affan tentang jamaah masjid di kota Kufah yang jumlahnya 170 orang. Waktu itu gubernurnya Ibnu Mas'ud,
salah seorang di antara jamaah masjid tersebut mengumandangkan kebenaran kenabian Musailamah dengan mengatakan bahwa Musailamah adalah Rasulullah ketika azannya. Maka para sahabat waktu itu Ibnu Mas'ud sebagai gubernur di kota Kufah sepakat mengkafirkan seluruh jamaah masjid Kufah yang berjumlah 170 orang. Bahkan pimpinan suku tersebut langsung dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Yang dibunuh namanya Ibnu An-Nuwahah. Dan yang lain dia diminta tobatnya dari kemurtadan mereka dan diminta jaminan dari keluarganya tentang taubat mereka tersebut. Kemudian juga pada zaman Ali bin Abi Thalib, ratusan orang yang berguru kepada sahabat, berguru kepada Ali. Mereka dulu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Ali radhiyallahu taala anhu sepakat dengan para sahabat mengkafirkan mereka dan bahkan Ali memberikan hukuman yang keras kepada mereka dengan apa? Dibakar hidup-hidup di pintu kandah. Makanya Ali mengatakan, "Inni idza ra'aitu amran munkaran." Ali, para sahabat ijma atas kekafiran orang-orang yang dulu kepada beliau ini. Bahkan Ali radhiyallahu ta'ala anhum memberikan sanksi yang pedas kepada mereka, bukan dipenggal lehernya tapi dibakar hidup-hidup. Buat parit di kota Kandah, di pintu Kandah, terus mereka dibakar hidup-hidup. Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Inni idza ra'aitu amran munkaran ajjaitu nari wa da'awtu kumbura." Saya bila melihat perbuatan kemungkaran, maka saya menyalakan api saya dan saya memanggil kumbur. Kumbur itu adalah pembantu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga berikutnya para ulama pada zaman berikutnya sepakat atas kekafiran Al-Ja'ad ibn Dirham. Para ulama menyebutkan Ja'ad ibn Dirham ini ahli ilmu, dia orang soleh, zuhud, akan tetapi dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil dan mengingkari bahwa Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama sepakat atas kekafiran Ja'ad ibn Dirham ini. Makanya pada di Kufah, Al-Ja'ad ibn Dirham ini dibunuh, disembelih oleh Gubernur Abdullah Khalid bin Abdullah Al-Qusari. Pada hari raya Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qusari ini menyampaikan khutbah, dia mengatakan, "Ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum fa inni mudhin bil Ja'ad ibn Dirham." Wahai manusia, berkurbanlah kalian, semoga Allah menerima kurban kalian, dan saya akan berkurban dengan Ja'ad ibn Dirham, karena dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan tidak mengatakan bahwa Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa. Maka Khalid bin Abdullah Al-Qusari turun dari mimbarnya dan menyembelih Ja'ad ibn Dirham ini. Kemudian contoh berikutnya, Al-Mukhtar As-Saqafi. Al-Mukhtar As-Saqafi, dia adalah menantu sahabat, di mana dia menikahi dua putri sahabat. Dia punya istri, yang mana istrinya itu adalah dua-duanya putra sahabat. Dan saudara Al-Mukhtar As-Saqafi ini adalah istrinya Abdullah ibnu Umar. Nah, Al-Mukhtar As-Saqafi ini di akhir-akhir kehidupannya dia mengklaim mendapatkan wahyu. Makanya para ulama, para sahabat, atau para ulama sahabat yang ada pada masa itu sepakat atas kekafiran Mukhtar As-Saqafi ini, karena dia mengklaim sebagai menerima wahyu. Kemudian juga
Contoh yang lain di dalam kitab Mufidul Mustafid, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan bahwa para ulama Bukhara sepakat atas kekafiran Ibnu Sina. Kekafiran Ibnu Sina. Mereka mengatakan, ulama Bukhara mengatakan, karena kafiran zakiyan. Ibnu Sina ini adalah orang kafir yang cerdik, lihai, pintar. Terakhir kejadian, di antara contoh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam suratnya kepada Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsa'i, yang mana Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsa'i ini dia terkena syubhat yang asalnya dia mau mengkafirkan pelaku syirik akbar karena syarat ta'yin, terus dia terkena syubhat, akhirnya dia tidak mau mengkafirkan pelaku syirik akbar syarat ta'yin. Syekh Muhammad mengirimkan surat yang panjang memberikan contoh-contoh dari zaman Rasulullah sampai zaman beliau tentang pengkafiran pelaku syirik akbar syarat ta'yin. Di antara isi surat yang beliau sampaikan ini, Syekh Muhammad mengatakan, lakin min akhiri majra, akan tapi di antara yang terakhir terjadi, ya, yang disebutkan ulama, kisah Bani Ubaid muluk Misr wa ta'ifatihim, para penguasa Banu Ubaid, ya, penguasa Mesir dan kroni-kroni, ya, annahum yadda'una annahum min ahlul bait, mereka itu mengklaim turunan ahlul bait, turunan Rasulullah SAW. Wa yusalluna al-jamaah wal jum'ah, mereka salat jamaah dan jum'ah. Wa nasabul qudata wal muftin, mereka mengangkat para qadhi dan para mufti. Tapi apa? Wa ma'adzalika ajma'al ulama ala kufrihim wa riddatihim wa anna biladahum biladu harbin. Ulama sepakat mereka itu kafir, murtad, dan negerinya menjadi negeri kafir harbi, Mesir itu. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan dalam suratnya itu ketika kepada Ahmad Ibn Abdul Karim, kata beliau apa? Hal qala wahidun minas sahabati ila zaman Mansur al-Bahuti anna ha'ulai yukaffaru anwa'uhum la a'yanuhum. Kata Syekh Muhammad, apakah ada seorang sejak zaman sahabat sampai zaman Mansur al-Bahuti? Mansur al-Bahuti ini ulama mazhab Hambali zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab atau sebelumnya. Apakah pernah ada seorang pun sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang, kata Syekh Muhammad, yang mengatakan bahwa pelaku syirik akbar itu dikafirkan namanya saja, macamnya saja, tidak dikafirkan secara muayyan? Jadi ini tidak pernah terjadi. Jadi maksudnya tidak ada orang yang membedakan antara nau dengan muayyan dalam masalah syirik akbar. Kemudian juga Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Babutin mengatakan tentang takfir muayyan, kata beliau, zahirul ayati wal ahadisi wa kalami jumhuril ulama tadullu ala kufri man asyraka billahi fa'abada ma'ahu ghairahu wa lam tufarriqil adillatu bainal muayyan wa ghairihi. Kami katakan dalam masalah takfir muayyan, bahwa zahir ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan pernyataan jumhur ulama menunjukkan kekafiran orang yang menyekutukan Allah. Yang mana di samping dia beribadah kepada Allah, juga ibadah kepada yang lainnya. Dan dalil-dalil itu tidak pernah membedakan antara muayyan dengan yang lainnya. Itu diantaranya. Iya. فسبح باسم ربك العظيم